Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Yang kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata mengenai keganasan preman pasar bernama Ade Garong. Ia adalah seorang preman yang menguasai dan biasa menarik jatah di pasar tradisional Cicalengka. Ade Garong bukan hanya menjadi kepala preman di pasar, tetapi ia dan para anak buahnya sering membuat warga resah, ketakutan, terancam, dan terintimidasi, bahkan meluas hingga keluar pasar. Siang itu, ia menemukan hari yang naas. Ia menghina salah seorang cucu ulama besar karena cucu ulama itu menanyakan soal harga burung yang akan dijual seseorang di lingkungan pasar. Namun, Ade Garong malah menghina, menghardik, dan mempermalukan cucu ulama tersebut. Hati cucu ulama itu tergores, malu, tercabik-cabik, seperti terkena sembilu. Ia ingin mengajarkan sang preman supaya tak lagi sombong. Perlu memberi pelajaran ke sang preman itu dengan perbuatannya yang setimpal. Simak peristiwa asal mula kejadiannya. Di tengah hiruk-pikuk suasana pasar, ada gemuruh mesin kendaraan. Karena bertepatan di lingkungan pasar itu, terdapat terminal angkutan kota dan mobil angkutan sekitar kota dan Kabupaten Bandung. Suasana malam di pasar ini pun tidak sepi, karena letak pasar yang persis di jalan provinsi yang menghubungkan langsung dengan jalan nasional. Pedagang kaki lima seakan bergiliran, selain ada yang tetap berjualan dari pagi sampai sore, ada juga yang berjualan 24 jam, memenuhi kebutuhan para pembeli yang perutnya lapar dan memenuhi kebutuhan yang tidak sempat dibeli di pagi hingga sore hari. Yang gemerlap lampu penerangan jalan dan lampu neon yang menerangi kios-kios menambah hingar-bingar. Suasana pasar tradisional Cicalengka. Suasana di malam hari tetap bersinar seperti bintang di tengah malam, mengundang kerinduan akan kenangan dan tradisi. Pasar Cicalengka yang bernama Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka adalah sebuah pasar yang terletak di Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung yang memiliki cerita yang unik. Begitu melangkah ke dalamnya, kita akan disambut oleh simfoni suara tawar-menawar yang riuh, aroma rempah dan sayur yang merebak di udara, menciptakan suasana yang tak tergantikan. Pasar Cicalengka bukan hanya sekedar tempat menjual barang, ia adalah cermin yang memantulkan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat. Setiap sudut pasar menyimpan cerita yang mendalam, di mana beberapa pedagang rata-rata adalah generasi kedua yang mengais rezeki di tempat yang sama, mewarisi tradisi keluarga yang syarat akan makna sebagai pedagang yang merangkak dari nol. Mereka adalah para penjaga warisan yang tidak hanya menjajakan dagangan dengan senyuman, tetapi juga menanamkan jiwa jual beli yang ramah dan jujur dalam setiap interaksi. Di sini, mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjual kisah-kisah yang tertanam dalam setiap sayur yang mereka tawarkan, dalam setiap rempah yang mereka kemas dengan kasih sayang. Namun, di balik harmonisasi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, ada cerita lain yang tak kalah penting. Pasar menjadi daerah kekuasaan sang preman yang terkenal garang dan sadis bernama Ade Garong. Orang-orang menyebut nama Ade Garong karena ia sadis dan tidak mau tahu saat memungut jatah preman kepada para pedagang. Kelompok Ade tidak mau tahu dan menerima alasan apapun dari pedagang soal setoran meskipun jualan dalam kondisi sepi. Ia mengambil paksa uang setoran yang ilegal layaknya garong atau perampok. Para pedagang memilih diam dan pasrah, tidak ada perlawanan. Sebaliknya, pedagang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan diam saat adegan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Mereka tahu persis, jika permintaan uang setoran dianggap rewel, dagangan mereka pasti dicak-acak, ditendang, diinjak-injak, hancur lebur. Daripada menambah kerugian besar, mereka memilih bungkam. Rasa keberatan itu hanya disimpan di hati yang dalam karena tidak berani menentang, termasuk perlakuan main fisik, menyiksa pedagang, dan mempermalukannya di depan umum. Koordinator yang menarik jatah ada yang bernama Dayat Ngepet. Ia berpostur besar, anting di telinganya dipasang kiri kanan seperti sosok Rahwana,
Badannya penuh dengan tato, kulitnya hitam legam, bola matanya besar, mulutnya agak tebal dibandingkan dengan yang lain, suaranya nyaring, dan tertawanya pun membuat gendang telinga mau pecah. Ia mengaku bukan preman, ia bekerja profesional sebagai penjaga keamanan pasar. Alasan itulah ia meminta pedagang pasar tak rewel membayar sejumlah uang kepadanya untuk disetorkan kepada atasannya. Padahal, para pedagang tidak pernah memintanya untuk menjaga keamanan, karena selain dipungut secara paksa, mereka juga telah membayar uang retribusi resmi pada pemerintah. Ah, nggak apa-apa. Saya niatkan saja, hitung-hitung membagi rezeki pada orang-orang anak buahnya Ade Garong saja. Biar nggak bikin ribet di pasar. Ya, cara mereka mencari makan dengan menakut-nakuti kami dan meminta uang setoran, tinggal kasih saja, nggak mau cari masalah, kata pedagang bernama Mariati suatu kali. Pendapat pedagang kelontong itu seperti mewakili suara seragam sebagian besar pedagang pasar yang setiap hari dicekam rasa takut dan tekanan dari para preman dan harus belajar menerima kehadiran keamanan preman itu. Bahkan, mereka merasakan bahwa perilaku yang kurang menyenangkan pun harus dimaklumi. Maaf Kang Dayat, sekali lagi maaf ya, ini saya mau tutup. Tapi kalau Akang masih mau nongkrong di gerobak kopi saya ini, ya silahkan. Tolong, gelas nanti ditaruh saja di laci meja, kata Saroni sambil membereskan perkakas dan sisa dagangan makanan. Ucapan lembut itu justru malah membuat Dayat Ngepet tersinggung. Ia merasa diusir dan tidak dihargai. Roda kopi milik Saroni dibalikkan, isinya berantakan, gelas-gelas pecah dan dagangannya berantakan. Tak puas dengan kejadian itu, dagangannya diinjak-injak hingga tak bisa lagi dijual. Saroni bergetar, rasa takut, dan keringat dingin mengucur. Ia hanya menyaksikan saja dagangannya dicak-acak, tak sedikit pun ia berani berkata-kata, hingga ia pergi meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Besoknya ia akan kembali untuk membereskan gerobak dan dagangannya yang berantakan. Beda dengan Dayat Ngepet, yang selalu terlihat dengan tampang yang gahar dan menyeramkan dari sudut manapun dilihat, sedangkan Ade Garong adalah bosnya Dayat Ngepet dan teman Dayat Ngepet dari SD. Sekilas ia tampak normal, perawakannya sedang, wajahnya tidak segahar para anak buahnya, tetapi kalau lagi diajak ngomong jawabnya cuman "huh" atau "he" sambil mengangguk-angguk. Namun tidak hanya oleh para penghuni pasar, nama Ade Garong terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang sering keluar, masuk jeruji besi, berurusan dengan polisi. Keberaniannya setelah ia berguru dengan salah seorang kakek tua di Majalaya, sehingga ia kebal oleh berbagai senjata, dan konon katanya, peluru pun tak mempan. Konon ceritanya, ia pernah tersinggung oleh salah seorang pedagang di pasar Cicalengka yang kebetulan memiliki istri muda. Ade Garong hanya terdiam saja sambil cengar-cengir. Malamnya, ia mendatangi rumah istri muda pedagang itu, dengan mengalungkan goloknya ke leher si istri muda tersebut, dan melakukan ruda paksa. Besoknya, ia mendatangi pemilik kios kelontongan yang menghardiknya dan menceritakan tentang kejadian semalam, bahkan dengan nada yang penuh melecehkan dan meremehkan, karena sebagai suami ia tidak bisa melindungi dan menjaga istri mudanya. Tak lama setelah kejadian itu, dikabarkan pemilik kios kelontongan itu meninggal, diduga sakit hati karena peristiwa yang menimpa istri mudanya dan dirinya. Pada suatu siang, kejadian itu terjadi pada tahun 1948, saat krisis moneter memporak-porandakan semua kegiatan perekonomian di negara ini. Dampaknya melebar luas, tidak hanya ke perekonomian, tapi juga merembet ke masalah-masalah lainnya. Tak terkecuali para pedagang dan pemilik toko emas yang kebanyakan bangkrut dan harus menutup toko rapat-rapat, karena harga emas naik melambung tinggi ke awan biru berlipat-lipat. Dengan demikian, banyak para pembeli emas di toko tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan menjual emasnya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan membumbung tinggi. Dampaknya dialami juga oleh Haji Nandang, pria asal Tasikmalaya yang merantau ke Cicalengka dan membuka beberapa toko perhiasan emas di sekitar pasar tradisional Sabilulungan Cicalengka. Ia pun harus menutup toko emasnya yang dirintis dari nol hingga menjadi besar dan memiliki beberapa toko emas. Hal itu dilakukan karena banyaknya orang yang akan menjual emas,
sedangkan tidak cukup uang untuk membelinya. Dan dari sinilah kejadian itu bermula, persinggungan antara Haji Nandang dan bos preman pasar Cicalengka bernama Ade Garong. Meski suasana krisis moneter, namun kebutuhan sehari-hari di pasar tetap berjalan. Siang itu, seorang bapak tua yang menenteng kandang burung yang di dalamnya ada burung jalak Bali terhenti dan duduk di lantai serambi toko emas, tak jauh dari toko emas milik Haji Nandang. Pak tua itu menyapa setiap orang yang berlalu lalang di depan mukanya dengan ramah sambil menawarkan burung jalak Bali dengan kandangnya yang ia miliki. Pak tua itu mengaku sangat butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang sedang dilanda krisis moneter. Banyak sejumlah orang yang tadinya akan ke pasar berkerumun entah sekadar melihat-lihat saja atau memang bermaksud membeli burung dan kandangnya yang ditawarkan oleh Pak tua itu. Suasana menjadi riuh dan ramai, karena sejumlah orang bertanya tentang burung itu dan ramai dengan suara beberapa orang yang bersahutan dengan tawar-menawar harga dagangan Pak tua itu. Bahkan ada juga suara-suara yang sekadar mengobrol dan menjadi komentator tentang seputar burung jalak Bali. Tak terkecuali Ade Garong yang berada di tempat itu dan sedang memegang gantungan kandang burung, sambil bibirnya bersiul-siul berinteraksi dengan burung. Selang beberapa saat, Haji Nandang datang. "Kang Ade Garong, itu burung mau dijual ya? Berapa harganya?" tanya Haji Nandang. Tak ada jawaban dari Ade Garong, hanya tatapan matanya yang sinis dan melecehkan. "Dibeli oleh Kang Ade ya? Berapa?" lanjut Haji Nandang. Ade Garong masih tidak menjawab, seraya berdiri dengan mata yang melotot. "Alah, jangan banyak nyungur kamu. Ngapain tanya-tanya, emang kamu punya duit? Belagu seperti orang yang punya duit saja, toko saja kamu bangkrut. Tutup terus." Ucapan Ade Garong yang tidak masuk akal ini memancing reaksi. Semua pasang mata tertuju pada Haji Nandang. Ada yang ikut menertawakannya, ada juga yang merasa iba karena telah dipermalukan di depan banyak orang yang tak lagi berkata-kata. Dengan muka yang sedih campur malu, kepalanya tertunduk. Saat dadanya sesak karena telah dipermalukan di depan banyak orang, air mata Haji Nandang dengan sendirinya mengalir di pipinya. Ia meninggalkan kerumunan itu membawa luka dan kekecewaan yang sangat menyakitkan. Uka lama yang tersiram air garam, sangat pedih dan hinaan itu membekas di hatinya. Ia pulang menelusuri gang kecil yang tak jauh dari tempat kejadian. Persis rumahnya di belakang toko tempat dirinya dihina. Haji Nandang mengambil air wudhu untuk melaksanakan solat duha. Tapi usai solat dan berdoa, hinaan itu tetap saja teringat dan tak bisa hilang. Sampai ia berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan supaya bisa melupakan segala hinaan itu. Haji Nandang teringat dengan ikat pinggang yang diberikan kakeknya, yaitu ulama besar dan pejuang penyebar agama Islam yang soleh dan istiqomah. Tiada lain kakeknya adalah Abah Ruhiyat Ciapsung, ulama besar pendiri pesantren Cipasung, teman seperjuangan pahlawan nasional KHZ Mustafa, dan ulama yang sangat berkarisma, ahli agama dan pemberani. Ia teringat ajaran Abah Ruhiyat yang menukil dari pendiri kampung tempatnya tinggal yang juga memiliki kanuragan tinggi, yaitu Eyang Elwu, yang mengatakan, "Musuh jangan dicari, tapi kalau ada jangan lari." Ini ajaran yang menjunjung harga diri. Keputusan Haji Nandang semakin kuat, bukan pendekar ahli silat atau belajar kanuragan. Ia hanya ingin memakai ikat pinggang yang diberikan abahnya Syaikh, KH Ruhiyat Cipasung. Lantas ia keluar rumah menuju ke tempat kejadian tadi, tempat yang akan menjadi saksi bisu dengan cerita pilu saat ia dihina dan dihardik oleh sang raja preman Cicalengka. Kerumunan itu sudah tidak ada, Pak tua penjual burung itu sudah menghilang. Yang ada hanya Ade Garong dan puluhan anak buahnya. Sungguh kejadian di luar nalar dan kuasa manusia. Ade Garong, preman yang ditakuti dan legendaris karena kedaisannya, itu saat dilihat oleh Haji Nandang menjadi kecil dan seperti anak kecil yang bau kencur. Matanya fokus ke sosok Ade Garong tanpa menghiraukan puluhan anak buahnya. Ia menarik kerah baju Ade Garong seperti ke anak kecil yang nakal. Anehnya lagi, puluhan anak buahnya pun hanya melongo saat menyaksikan perbuatan itu, tak mampu melakukan apa-apa. Mungkin saja mereka melihat Haji Nandang itu berubah menjadi raksasa yang besar dan menakutkan. Ade Garong diberdirikan dan disandarkan ke tiang listrik yang berada di depan toko emas.
Dengan tangan kiri, Haji Nandang berkata, "Iblis kamu ya, kamu kira saya takut? Kamu salah orang. Bawa anak buahmu semua ke sini, aku habisi semua," kata Haji Nandang dengan tangan kirinya yang masih memegang kerah baju Ade Garong dan tangan kanannya memukul dada Ade Garong. Mungkin saja meskipun tangan Haji Nandang kecil, rasanya bagi Ade Garong, sang preman sakti, seperti dihujam palu godam raksasa dari langit. Ia terjungkal dengan satu kali pukulan dari cucu sang kiai itu. Terjatuh dan terduduk di tanah, badannya lemas tak mampu lagi bangkit, ia meringis kesakitan, menahan sakit, air matanya keluar. Anak buahnya terdiam, tidak ada yang berani mendekat. Setelah dibiarkan cukup lama, Ade Garong tidak lagi bangkit. Haji Nandang pergi meninggalkan Ade Garong. Berita itu menyebar dengan cepat bahwa Raja Preman yang ditakuti, Ade Garong, tumbang hanya dengan satu pukulan dari cucu ulama. Setelah kejadian itu, Haji Nandang sering menangis dan menyesal telah memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya merupakan warisan sabuk dari abahnya. Akhirnya, kerajaan sang preman pasar pun bubar. Tidak ada lagi pergerakan preman di pasar hingga kini, dan suasana pasar menjadi aman. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.